Oke, halo bros, kembali lagi di channel Bros and Roads bareng gua Eki. Dan kembali lagi di sesi nyaring atau nyetir sambil sharing. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kalau gua sendiri kabar baik, mungkin teman-teman juga notice Bros and Roads juga beberapa bulan terakhir lagi sering keluar video baru ya. Kemarin kita sempat ada video jalan-jalan ke Singapura, ada juga video jalan-jalan ke Subang, dan kemarin juga kita ada liputan ke Gias. Gua sama Mas Arya jalan-jalan buat ngeliat mobil-mobil keren dan terbaru di Gias 2025. Kalau teman-teman belum pada nonton video-video kita yang terakhir, coba habis ini cek aja ya di channel kita. Dan jangan lupa subscribe. Di sesi nyaring kali ini, gue pengen cerita tentang pengalaman gue servis Veloz terakhir. Jadi gue beberapa hari yang lalu baru aja nih servis Toyota Veloz yang ke-7 atau servis 36 bulan. Fun fact, ini adalah servis pertama yang gue mesti bayar full. Karena memang Veloz gue kan dapat gratis servis ya, sebanyak 6 kali servis atau 50.000 km gitu ya. Nah, kebetulan kemarin karena gue udah servis ke-7, jadi gue mesti bayar servisnya dan juga bayar oli dan spare part lainnya ya. Berhubung karena gue sudah memasuki periode berbayar, kemarin itu memang rencananya gue sekalian mau cari bengkel non-resmi. Nah, sekalian juga sebenarnya gue itu di servis kali ini mau ganti oli CVT teman-teman. Karena setelah gua riset-riset, baca-baca, memang oli CVT itu memang ada umurnya. Dan kita nggak boleh terlalu lama untuk pakai oli dalam jangka waktu atau jarak tempuh yang terlalu lama gitu ya. Nah, kalau di buku panduan Toyota, memang oli CVT Toyota itu punya waktu pemakaian sekitar 100.000 km ya, atau long life. Nah, tapi di satu sisi, gua baca-baca di forum, nonton-nonton YouTube, bengkel-bengkel, banyak yang menyarankan kita untuk ganti lebih sering teman-teman. Even si dokter mobil ya, dia bilang rekomendasinya untuk ganti oli CVT itu pertama kali di 40.000 km, kemudian setiap 20.000 km kita mesti ganti lagi. Nah, gue agak bimbang nih, karena gue setuju 100.000 km itu terlalu panjang, itu mesti 6-7 tahun dulu baru sampai kilometer segitu kan, terlalu lama. Tapi di sisi lain, kalau gue gantinya setiap 20.000 itu kayaknya juga terlalu cepat ya. Jadi akhirnya gue mutusin buat oke, gue ambil tengah-tengahnya aja. Gue mutusin buat ganti oli CVT ini setiap 40.000 km. Nah, kebetulan di servis ke-7 ini mobil gue sudah mencapai kilometer 45 ribuan. Jadi ya sesuai lah ya sama estimasi gue. Nah, berhubung gue rencananya mau cari bengkel-bengkel yang non resmi, di dekat rumah gue itu ada 2 bengkel besar ya, ada Bosch sama ada Be Quick. Nah, karena dekat rumah, jadi gue telepon aja deh, tanya satu-satu, pengen tahu ya harganya berapa, jasanya berapa, dan manfaatnya atau benefitnya apa aja. Setelah gue cari-cari tahu harganya, servisnya, gue juga nggak bisa bilang murah gitu teman-teman, karena dia tuh punya paket-paket yang kalau paketnya lengkap nih ya, nggak cuma ganti oli ya, atau ganti filter, jadi ada paket inspeksi lengkap gitu-gitu, harganya bisa mencapai 2 jutaan juga. Oh ya, nggak murah juga ya, ternyata di bengkel selain bengkel resmi, gue pikir bisa menghemat duit gitu. Tapi yang lebih krusial adalah ketika gue nanya tentang oli CVT ke bengkel Bosch dan bengkel Be Quick, dua-duanya belum bisa penggantian di lokasi. Kalau gue tanya di bengkel Bosch, dia bilang sih memang belum menyediakan jasa ganti oli CVT. Tapi kalau gua tanya di Be Quick, memang ada kendala di stok. Jadi memang nggak ada stoknya untuk ganti pada saat gua nanya. Jadi ya setelah gua pikir-pikir panjang, ya udah deh, gua coba lagi balik ke bengkel resmi lagi yang langganan gua biasanya ya, yang di Cibubur. Sekalian pengen tahu gua keluar uang berapa sih kalau gua misalnya servis tanpa manfaat servis dan spare part gratis kemarin. Ya udah gue dateng dan sekalian gue minta untuk ganti oli CVT ya, pasti ya dengan oli CVT merek Toyota asli ya. Tapi memang waktu gue minta ganti oli CVT itu dia juga sempat nanya lagi, Bapak tahu kan ini penggantian tuh 100.000 Pak, rekomendasi bengkel. Gue bilang iya.
berapa sih kira-kira kalau gue ganti? Oh, 500 ribuan untuk 4 liter. Tapi karena bapak sudah servis di hari ini ya, jasanya sudah include, tidak perlu bayar tambahan lagi. Oh ya udah, gue bilang okein aja. Dan nggak beberapa lama dia kasih balik gue hitung-hitungan dia kan, berapa sih dana yang bakal keluar. Dan gue lihat kaget nih, tiba-tiba lah kok 2,7 juta gitu kan. Gue lihat-lihat lagi gitu kan, apa aja sih nih yang dia masukin ke sini. Ternyata teman-teman, banyak hal-hal yang menurut gue tuh nggak terlalu urgen ya, atau nggak terlalu penting. Contohnya, dia di situ masukin jasa cuci mesin. Terus dia juga masukin jasa pembersihan interior. 2 item tadi aja itu udah sekitar 400 ribuan. Selain itu juga ada beberapa item yang kayaknya tuh murah gitu ya, cuma 40 ribu, 70 ribu. Tapi ketika kita tambahkan ya, di luar dari kepentingan yang utama, kayak ganti oli, ganti filter oli, di total-total ya tadi 2,7 itu. Termasuk tadi udah gua include penggantian oli CVT. Akhirnya gue bilang dong, Mas, ini ada beberapa item yang saya nggak perlu, tolong di take out. Cuci mesin, terus tadi pembersihan interior, bersih-bersih interior aja dia udah getok harga 200 ribu. Gue mikir dalam hati, ini kalau gue bawa ke salon mobil mah nggak sampai segitu gitu kan. Tapi ada beberapa item akhirnya gue iyain, kayak misalnya pembersih kaca anti jamur, karena memang gue ngerasa kaca gue udah mulai berjamur, ya udah okein aja. Cuman ya gitu, setelah gue lihat-lihat, gue coba ilangin item-item yang gak penting, akhirnya gue kena biaya 2,1 juta kalau nggak salah. Ya udah hemat 600 ribu. Tadi kalau gue nggak ganti oli CVT ya akhirnya jatuh-jatuhnya mungkin sekitar 1,6 jutaan kali ya. Jadi gitu sih teman-teman. Memang sih gue agak menyayangkan service advisor Toyota tuh yang kadang asal masuk-masukin item yang nggak penting gitu. Kalau orangnya nggak ngerti apa-apa ya kadang diiyain aja gitu kan. Karena ketika teman-teman baca secara langsung, item-item itu tuh nggak ada artinya, kayak kode-kode pengerjaan dan kode-kode item doang. Gue tuh harus nanya satu-satu, Mas ini apa? Yang ini apa? Ini item apa gitu kan? Macam-macam lah itemnya yang nggak bisa kita langsung tahu ketika kita baca. Harus nanya satu-satu dan kita putusin di tempat, mau kita ambil apa enggak. Di satu sisi, mereka pun memang ada target penjualan, gue ngerti. Tapi ya, balik lagi sih teman-teman, itu juga mesti dari kitanya yang lebih kritis, mau ngerti soal gini-ginian ya. Jangan sampai kita iya-iya aja akhirnya ngerasa, oh servis di bengkel resmi mahal. Ternyata kalau kita mau murah pun ya bisa-bisa aja gitu. Nah sama hal yang menarik lagi, jadi kemarin kan biasa ya setiap servis rutin itu kita selalu ada pengetesan aki atau baterai. Nah gue udah 3 tahun nih pakai Veloz ini dan ternyata aki gue tuh masih sehat-sehat aja. Ini gue agak surprise ya karena Toyota Veloz ini akinya tuh lebih kecil dari aki mobil-mobil lain. Tapi ternyata 3 tahun juga masih kualitasnya good gitu ya. Si service advisor gue juga agak kaget sih. Dia bilang, lumayan Pak 3 tahun masih sehat. Biasanya udah mulai soak gitu. Tapi nanti coba aja dirasa-rasa kalau misalnya starternya udah mulai lama atau mungkin ada masalah kelistrikan gak stabil, ya coba aja diperiksa lagi. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah. Karena memang gue pakai tiap hari juga kali ya. Kalau mau bilang kelamaan nganggur di rumah ya mungkin akinya cepat soak juga. Sama mungkin terakhir yang mesti gue notice di beberapa bulan ke depan, ban-ban gue tuh udah mulai ada retak-retak. Jadi ya mungkin harus ganti ban sih dalam waktu dekat ini. Memang melihara mobil tuh capek ya. Udah kelar-kelar pengeluarannya. Tapi ya dinikmati aja. Mungkin gue bakal ganti rasio bannya, naikin ke rasio 55. Kalau teman-teman tahu, Veloz ini rasionya 50, jadi bannya agak sedikit tipis ya. Gue pengen tahu ketika gue naikin ke 55, apakah gue bisa dapat pengalaman yang lebih baik. Entah lebih empuk suspensinya, gue nggak tahu. Tapi nanti kita lihat sama-sama aja. Oke bros, segitu aja video nyaring kali ini, cukup singkat. Cuma sharing-sharing sedikit tentang pengalaman gue servis di bengkel resmi beberapa hari lalu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bros and Roads. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.